Saya kira tadi dilemanya itu sekarang bertambah ya. Kalau di dalam negeri tentu saja Pak Prabowo menghadapi bagaimana tuntutan rakyat ingin mengadili Jokowi, satu sisi dia ingin tetap menjaga harmoninya dengan Pak Jokowi, dan yang kedua lagi ini berkaitan problem domestik dengan problem global. Karena kemarin misalnya kehadiran dari Presiden Turki Erdogan, dan mereka bicara tentang Palestina khususnya Gaza, dan posisi Indonesia sama dengan Turki dalam menyikapi soal posisi Gaza ini. Ini kan menjadi satu dilema baru lagi buat Pak Prabowo. Kalau dia persoalan domestiknya saja berkaitan dengan anggaran tidak bisa terselesaikan, bagaimana dia kemudian akan bicara sebagai pemain global gitu, dengan seperti yang diperankan oleh Turki dan Turki ya sekarang yang benar namanya, bukan Turki. Masih susah, mohon maaf menyebutnya. Seperti yang selama ini diperankan oleh Erdogan gitu. Jadi kalau ada semacam kekacauan dalam opini publik, seolah-olah ada kelompok yang hendak memisahkan Prabowo dengan Jokowi, ada kelompok yang kemudian disebut sebagai raja-raja kecil, itu semuanya semacam upaya untuk memberi sinyal pada Presiden Prabowo bahwa memang ada hal yang belum tuntas, yaitu political chemistry-nya apa sebetulnya. Jadi orang ingin lihat sebetulnya satu kepastian arah Republik ini ditentukan oleh dua hal, yaitu ide-ide besar Pak Prabowo, satu. Yang kedua adalah daya dukung ekonomi. Dan itu yang memungkinkan Prabowo bisa menghasilkan legitimasi bahkan sebagai pemimpin Asia nanti itu. Karena ada soal stabilitas kawasan yang pasti dimengerti oleh Presiden Prabowo. Jadi kalau Presiden Prabowo punya sebut aja, punya semacam interest untuk menghasilkan jenis kepemimpinan baru, maka dia mesti menunjukkan bahwa dia tidak punya interest dengan kepemimpinan yang lama. Kan itu logikanya tuh. Yang kedua, bila Prabowo mencanangkan semacam keinginan untuk mengucapkan kembali Indonesia supaya didengar oleh publik internasional dalam keadaan dibutuhkannya global player dari wilayah selatan, sehingga Prabowo masuk dalam politik BRICS yang hendak memimpin Global South ini, maka mesti ada semacam ketegasan supaya publik melihat bahwa memang Prabowo ada seseorang yang menginginkan, menghendaki Indonesia diucapkan secara maksimal di forum internasional. Dan itu artinya ada kepastian bahwa arah Republik ini memang bukan sekedar inward aja untuk membenahi kerusakan yang ditinggalkan oleh presiden sebelumnya, yaitu Presiden Jokowi, tapi ingin memulai perintah ketiga dari Undang-Undang Dasar, yaitu ikut serta di dalam perdamaian dunia. Dan itu membutuhkan kapasitas maksimal, yaitu dukungan publik Indonesia kan. Jadi Prabowo bisa jadi tokoh nasional, tokoh regional misalnya, atau bahkan tokoh global, kalau publik betul-betul membuat semacam komposisi untuk mengatakan bahwa aktor kita itu hanya Prabowo, bukan Jokowi. Kan ngaco misalnya kalau tiba-tiba di dunia internasional terbaca bahwa Prabowo ingin jadi pemimpin dan potensial untuk menjadi pemimpin dunia, sementara sementara mantan presiden yang sekarang masih dianggap melekat pada Prabowo dinobatkan sebagai koruptor terbaik di dunia. Kan itu kacau kan. Ada dua normativity di situ kan. Jadi orang ingin fokus supaya Indonesia bisa berlari cepat, maka Prabowo mesti mengucapkan bahwa dia mewakili satu keinginan untuk menghasilkan kepemimpinan baru. Nah, kepemimpinan baru itu artinya lupakan kepemimpinan lama. Sesimpel itu logika publik.